kalau BPJS-nya nggak pernah dipakai masih aktif nggak ya? Nggak pernah dipakai, kalau dibayar terus aktif, Kak. Jadi BPJS itu bukan dilihat dari dipakai atau nggak dipakainya teman-teman, tapi dari segi tetap dibayarkan atau tidak dibayarkan. Jadi kalau tidak dibayarkan, walaupun nggak pernah dipakai, tetap jatuhnya tunggakan. Jadi mending walaupun nggak pakai dan dipakai tetap harus dibayar teman-teman. Gini apa? Kalaupun teman-temannya alhamdulillah sehat ya, kita mah kalau bisa mah sehat terus ya Kak. Tapi kan kita nggak pernah tahu kapan kita sakit. Kalaupun memang dikasih kesehatan terus kan alhamdulillah. Tapi iuran yang teman-teman bayarkan itu tidak pernah sia-sia. Nah karena iuran itu tetap kita membantu untuk menjadi harapan untuk orang-orang yang lagi sakit. Jadi tetap bermanfaat. Dapat pahala juga ya Kak. Ya. Jadi jangan khawatir Allah. teman-teman. Iya benar. Oke, next Kak, banget ini lagi. BPJS Mandiri saya sudah nunggak 1 tahun, sekarang dapat PBI itu gimana ya? Apa harus dibayar dulu tunggakan? Ya, Kalau untuk tunggakan, kalau tunggakan ya wajib dibayar, tapi kalau sudah masuk di PBI, ya artinya udah terlewatlah fase itu. Cuman ketika kita PBI-nya nggak aktif dan kita akan beralih ke Mandiri lagi. kembali lagi ke Mandiri, itu tunggakannya muncul lagi. Jadi nggak serta-merta hilang ketika kita berhasil ataupun terdaftar menjadi peserta PBI. Ya benar. Gitu. Jadi meskipun teman-teman pindah ke pesertaan gitu, tetap kalau misalnya sebelumnya ada tunggakan tuh nggak bakal hilang teman-teman. Jadi tetap bakal ditunggakan. Jadi tetap harus dibayarkan ya. Kak, kenapa aku nggak bisa masuk JKN? Jadi pas mau masuk itu emailnya nggak kenal. Email siapa yang digunakan Kak kalau nggak kenal? Ini harus menggunakan email yang aktif ya Kak, karena nanti ada verifikasinya. Kak, jadi nggak pemutihan tunggakan BPJS? Ditunggu informasinya selanjutnya ya Kak Rizka. Nah, tapi nanti kalau dirawat di rumah sakit tunggakan harus dibayar dulu nggak? Tapi PBI-nya aktif. Enggak, Kak. Kalau PBI-nya masih aktif ya nggak masalah Kak, tetap bisa digunakan. Yang jadi kendala kalau seandainya PBI-nya tuh nggak aktif tuh. Dan kita mau diabname. Yang pertama, ya itu sudah clear karena PBI-nya nggak aktif. Nah, ketika kita mau mengalihkan ke peserta mandiri dari PBI tadi, itu kita harus menyelesaikan dulu tunggakan yang tadinya sempat muncul ketika kita belum menjadi peserta PBI. Sudah tentu ya Kak, biar tunggakan. Halo, hai. Ini udah paling akhir ya namanya. Kita udah ke skip ya. Mbak Amel dan Kak Angga. Ya, lagu Bu. Siapa ya lagu ya? Aku sama anakku PBI. Kenapa suamiku masih mandiri ya Kak? Ya, bisa didaftarkan aja suaminya kalau emang masuk sebagai kriteria penerima bantuan iuran. Ya, tetap diajukan aja ya Kak suaminya. Ke dinas sosial. Kak, kalau mau daftarkan anak ketiga tanggungan PNS aktif harus tetap pakai daftar gaji nggak ya Kak? Mau nambah tanggungan anak ketiga? Ya. Tetap harus pakai daftar gaji ya, segaji ya namanya Kak. Cara pindah dari BPJS Mandiri ke PBI? Caranya ke dinas sosial. Selesaikan dulu, tapi kalau memang masih ada kewajiban yang harus diselesaikan. Kak, untuk daftar mobil JKN apa harus ke kantor BPJS? Enggak. Untuk daftar enggak Kak. Daftar mobil JKN tinggal mengisi email, nik dan juga kata sandi, dan dipastikan email atau nomor teleponnya juga yang aktif ya Kak. Bisa juga lewat Pandawa. Pembayaran BPJS tiap bulan tanggal 10, kalau lupa bayar tanggal 15 apakah bisa? Ya kalau iuran bisa dibayarkan kapan saja ya, cuman memang secara ketentuan jatuh tempo pembayarannya itu di tanggal 10. Jadi konsekuensi ketika kita
eh, tidak membayarkan iuran tepat waktu atau benar dari tanggal 10, ya seperti yang kita sudah sering kali jelaskan, nanti akan ada sanksi administrasi ketika kita mendapatkan pelayanan rawat inap gitu, dan itu berlaku selama 45 hari. Kalau sudah misalnya kita enggak memanfaatkan layanan rawat inap dalam tempo 45 hari tersebut, ya nggak ada sanksi administrasinya. Ini tergantung ya. Ya. Oke Kak, Kak kalau mau mengaktifkan kembali karena resign dari PT, kalau mau pindah mandiri apakah bayar tagihan? Tergantung. Kalau dari PT sepertinya tergantung. Kalau sebelum masuk PT-nya masih ada tunggakan yang belum selesai, ya harus diselesaikan dulu. Tapi kalau ketika masuk ditanggung oleh badan usaha dan tidak ada kewajiban yang belum terselesaikan, ya nggak ada masalah, tinggal dipindahkan saja atau dimutasikan kepesertaannya dari tanggungan badan usaha jadi peserta mandiri. Oke. Kak, kalau lupa sandi masuk JKN apa bisa buat lagi Kak? Kalau lupa sandi ya bisa, kan ada lupa sandi ya? Bisa aja sandi barunya. Kolom ataupun tombol lupa sandi, tinggal diklik aja, nanti dia akan mengirimkan link aktivasi ke email yang terdaftar. Oke. Status KIS-nya nggak aktif sekarang, sedang hamil, sudah TM3, lagi proses perbaikan, tapi kenapa dipersulit ya Kak? Siapa yang mempersulitnya? Iya. Coba dikonfirmasi dulu ke dinas sosialnya ya. Ini sebenarnya di bagian mananya untuk yang dipersulit Kak? Bisa dikonfirmasi ulang ya Kak? Kalau data ya, kalau pengalaman saya pribadi, dinas sosial itu sangat open sekali, apalagi kalau daerahnya itu, pemdanya itu sudah UHC. Ya, ataupun kalau bisa UHC prioritas, kalau ada bisa langsung aktif ya Kak? Betul. Nah, harusnya kalau sudah UHC ataupun Universal Health Coverage, artinya semua masyarakat yang ada di daerah itu tercover jaminan kesehatannya, itu harusnya nggak ada lagi tuh ini yang dipersulit dipersulit, nggak aktif segala macam, susah mendaftar kayak gitu. Ya benar, itu ya Kak. Aku daftar JKN pakai namaku, kenapa munculnya malah data masih ikut orang tua, padahal aku sudah berkeluarga. Ini mungkin belum update data ya Kak. Silahkan diupdate di Dukcapil. Oke. Please cara daftar BPJS Mandiri buat ortu. Kalau untuk pendaftaran BPJS Mandiri bisa melalui Pandawa, bisa juga langsung di website JKN, atau bisa datang ke kantor cabang terdekat ya Kak. Bulan ini terakhir dibayarin perusahaan BPJS. Kapan harus mengurus mandirinya? Kayak mana mengurusnya? Segera bisa lewat Pandawa, bisa lewat aplikasi MJKN. Kalau kita ngurusnya dalam tempo waktu sebelum 1 bulan setelah kita resign ataupun putus hubungan kerja, itu bisa langsung aktif. Tapi kalau kita udah lewat nih 1 bulan, itu mekanismenya harus menunggu 14 hari kerja untuk mengaktifkan lagi gitu. Oke. Kakak, kriteria kecelakaan yang masuk kategori kecelakaan kerja dan tidak dijamin BPJS apa aja ya Kak? Ini sepertinya untuk BPJS TK ya Kak. Ini BPJS kesehatan Kak. Jadi BPJS ada 2, ada ketenagakerjaan dan juga ada yang kesehatan. Ini salah ya Kak. Next, kalau peserta meninggal, apakah masih ada tagihan? Enggak ada tagihan selama kita melapor. Jadi ketika kita ada keluarga ataupun kerabat yang meninggal dunia, dia sebagai peserta BPJS kesehatan, itu sebaiknya dilaporkan, bukan sebaiknya, wajib dilaporkan memang. Ya itu tadi untuk menghindari iuran terus ditagihkan.
Dan juga ya takut karena BPJS sendiri kan nggak tahu nih orang ini masih ada atau enggak. Jadi dari pihak keluarga yang harus segera konfirmasi, harus mengkonfirmasi ke pihak BPJS, melaporkan kalau orang tersebut sudah meninggal dunia. Untuk pembuatannya sendiri, kalau memang meninggal dari rumah sakit itu bisa dibuat dari rumah sakit, surat keterangan meninggal dunia, atau bisa dari RT atau RW setempat ya kak. Ya. Dan dilaporkan bisa lewat Pandawa juga, bisa lewat JKN. Sangat easy peasy ya. Iya pastilah. Kak, apa ini? Nggak bisa masuk JKN karena sudah terdaftar nomor WA orang lain. Bagaimana caranya agar bisa daftar lagi? Waduh, nomor WA orang lain. Berarti udah pernah dipakai ya nomornya ya kak? Kalau itu rasanya bisa melalui Pandawa ya untuk riset nomor handphone. Nanti kami pastikan lagi ya kak. Kak Empon Hormat. Nanti ditunggu konfirmasi lagi ya kak. Bisa begini. Kenapa? Ya tadi bisa meriset nomor. Nanti kak. Jadi soalnya BPJS saya nunggak sudah 2 tahun kak. Apakah bisa diperbarui? Maksud diperbarui seperti apa ya Bunda Putra? Kalau menunggak selama 2 tahun tetap jadi tunggakan yang harus segera dibayarkan ya Bunda. Jadi kalau untuk aktivasi ya tinggal dibayarkan aja, ya. Langsung aktif. Bisa diwakilin nggak kak kalau kalau daftar langsung ke kantornya? Bisa diwakilin. Bisa sih, tapi harus pakai surat kuasa ya. Cuman untuk apa diwakilin kan langsung bisa yang bersangkutan aja ya, lebih enak ya. Atau kalaupun memang ya mau diwakilkan ataupun mau dibantu ya dalam bahasa itu mau dibantu ya dibantu aja lewat aplikasi gitu. Iya, jadi nggak perlu ke kantor. Iya, nggak perlu ke kantor. Kakak, betul ada rekrutmen magang untuk BPJS Kesehatan. Oh ya, ini kemarin ada ya kak, bisa dilihat-lihat ya ketentuan syaratnya dan posisi yang lagi dibuka untuk rekrutmen magang. Ya, di media sosial resmi BPJS Kesehatan, bisa di websitenya juga, di cekidot aja ya. Info pemutihan ditunggu ya kak. Cara memperbaharuinya data, apakah harus datang ke kantor Dukcapil ya kak? Kalau untuk data ya bisa data apa ya? Kalau data ini data apa ya kak? Data NIK ya harus di Dukcapil. Nanti kalau Dukcapilnya udah dibenerin datanya dan sudah online, itu otomatis akan terintegrasi ke data sistem BPJS Kesehatan sistem BPJS Kesehatan. Jadi gitu. Umur 85 masih bisa daftar BPJS? Bisa. Jadi untuk BPJS ini tidak melihat dari suku, ras, usia ya teman, jenis kelamin ya teman-teman. Semuanya bisa. Warga WNI bisa. Dan bahkan warga WNA juga bisa ya kak, dengan syarat 6 bulan udah bekerja di Indonesia. BPJS dari pemerintah baru dipakai berobat sekali. Pas berobat kedua kartu sudah non-aktif, harus gimana? Ini bisa mungkin diajukan ulang ke dinas sosialnya atau kuotanya di situ gimana kalau nggak tahu ya. Kok baru sebulan ya berarti? Kuotanya habis ya. Memang harus dipastikan dikonfirmasi ulang aja di pihak dinas sosialnya. Kenapa bisa nggak aktif? Baru 1 bulan padahal ya. Bisa langsung tinggal masuk dan lupa password. Ya benar kak. 16 Yandri, makasih konfirmasinya kak. Saya terdaftar sebagai penerima BPJS PBI, tapi diminta untuk ikut ke BPJS PPU tempat kerja. Itu gimana? Kalau kakaknya di tempat kerja yang memang sebaiknya ikut dari PPU kak, atau dibayarkan oleh badan usahanya kak. Kalau masih ada tunggakan, masih bisa nggak berobat ke rumah sakit? Kalau masih menunggak itu nggak bisa. Jadi harus diselesaikan dulu, baru nanti bisa akses layanan kesehatan. Nah, tapi kalau kita memanfaatkan layanan rawat inap karena tunggakan tadi, jadi nanti ada sanksi administrasinya. Iya. Gitu kan. Itu ya kak. Kak, kalau mau rehab harus lebih dari 3 bulan ya? Iya.
Iya. Dia harus di atas 2 bulan ya Kak. Untuk cicilan sendiri dia harus tunggakannya di atas 2 bulan. 2 bulan 3 bulan sih? Saya kenapa 3 bulan deh, 3 bulan ke atas. Jadi 3 bulan itu udah paling minimal. Iya. Lebih dari 3 bulan. Ya bener Kak, lebih dari 3 bulan. Jadi 3 bulan itu udah bukan mini, masih harusnya 4 bulan lah syarat untuk rehab. Lebih dari 3 bulan. Ya bener ya Kak Alda. Kak, komenku nggak dibaca. Aduh, yang mana Kak, ini cepet banget hilang. Maaf ya Kak, ditulis lagi aja ya Kak Putri. Tapi kok nggak bisa dicicil ya Kak? Karena kalau bayar semua keberatan. Kalau bisa dicicil bagaimana caranya Kak? Untuk cicilan bisa ya Kak, ikut New Rehab, bisa dari Pandawa ataupun dari aplikasi mobil CKN. Bunda Putra udah punya mobil CKN belum nih? Kak, saya nggak login. Perangkat Anda sudah digunakan untuk login lebih dari 3 NIK berbeda. Mohon hubungi call center 165. Ya Kak, silakan untuk dihubungin call center 165 ya Kak. S1 per paketan. Lucu banget. S1 per paketan. Kalau mau aktivasi kembali BPJS jenis PBI yang sebelumnya non-aktif, harus ke kantor BPJS atau Dinsos? Dinsos ya Kak. Kak Putri. Kak, kalau mau rehab harus lebih bukan udah. Sudah dicoba Kak, gagal terus. Oh, ini yang lupa password tadi Kak. Coba. Gagalnya kenapa Kak? Coba mungkin ada typo atau kan gagalnya tuh di step mana? Gagal, iya. Kak Putri, coba deh jelasin Kak, gagal di tahap mana Kak? Kak Putri Dia Lestari. Kak, nomor saya kelebihan 1 angka. Kalau dibenerin bisa nggak lewat aplikasi Pandawa? Kelebihan 1 angka tuh gimana maksudnya Kak? Entry ya typo. Iya mungkin ya. Berarti update nomor jadi gitu ya Kak, mungkin ya. Iya bisa ke Pandawa Kak. Kak, aktifin BPJS karena nunggak, gimana caranya mau pindah ke PPI untuk mama. Aduh, langsung hilang mama apa tadi? Aduh. Kak, maaf Kak. Mama saya. Aktifin BPJS menunggak. Kalau untuk tunggakan dibayarkan ya Kak, bisa ikut program New Rehab. Nanti kalau sudah bayar semua ya bisa ikut. Tapi kalau mau pindah ke PBI bisa diurus juga ke dinas sosial untuk mamanya. Kak, kenapa ya iuran BPJS tadinya cuma 2 anggota kok sekarang jadi ada tagihan 4 anggota, aneh. Itu bukan menambah anggotanya ya, tapi iurannya jadi 2 kali lipat. Dan biasanya penyebabnya itu adalah proses pembayaran iuran bulan sebelumnya itu belum selesai ataupun gagal. Itu sering terjadi. Misalnya kita contoh nih auto debit. Nah, proses auto debitnya ini gagal ataupun kita bayar di mekanisme online ya, misalnya lewat merchant kayak ShopeePay, Indomaret, gitu. Enggak, yang online biasanya. Oh, yang online. ShopeePay yang kayak gitu-gitu dah, dompet gitu online ya, gitu. e-wallet ya kan? Iya, e-wallet. Terus kita proses, tapi kita nggak sadar kalau ternyata transaksinya gagal seperti itu. Cuman kita merasa sudah pernah nih, nah itu bisa dicek di aplikasi mobile JKN di menu info iuran ya Kak? Ada di iuran ya? Kan di riwayat pembayaran. Nah, dicek teman-teman. Itu lengkap tuh, mulai dari bulan rasanya kalau tempo 1 tahun itu masih kelihatan, masih bisa dilihat. Iya, tanggal pembayarannya juga, ada statusnya juga ya Kak? Nah, nanti kelihatan tuh di bulan apa kita yang terlewat seperti itu. Biasanya sih bulan yang terakhir ya. Nah, kalau sudah kita udah tahu, barulah kita tracing lagi pada saat bulan itu kita mekanisme pembayarannya pakai apa dan cek lagi apakah berhasil atau tidak kayak gitu. Betul ya. Mana ini ya? Saya dulu kerja di BUMN, lalu pilot saya sudah tidak kerja dan dapat pesangon, wajibkah saya bayar BPJS? Kalau sudah terdaftar ya wajib ya Kak. Jadi nanti tinggal dimutasikan saja
jadi peserta mandiri. Itu ya Kak Ali, tetap dibayarkan ya Kak? Jadi bayarnya itu nanti kalau nggak ada tunggakan, nanti pembayarannya tuh di bulan pertama kali kita mendaftar Kak. Ya. Gitu.